mau bersyukur. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak Tuhan yang kudus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami ingin menyembah Engkau dan meninggikan Engkau. Kami sambut berkat-berkat firman-Mu. Ubah hati kami Tuhan, sebab perubahan di dalam segala hal membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Kita mesti mengalami perubahan karena Engkau sendiri yang mengubah kehidupan kami. Bapa di surga, ubah hati kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Engkau bawa kami dekat kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang membaharui kami dengan kekuatan-Mu. Engkau yang membawa kami di dalam pengenalan akan pengenalan yang lebih dalam lagi. Dan Tuhan, tanpa Tuhan, bawa kehidupan kami dalam perubahan yang dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama kami berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyembah Engkau. Kami sambut berkat firman-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Engkau yang membaharui kami dengan kekuatan yang baru. Engkau yang membawa kami di dalam pengenalan. Dan pengenalan itu akan mengubahkan. Dan Engkau yang mengubahkan kami, maka kami pasti berbuah. Dan buah yang ada pada kami itu lebat adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan kami. Engkau yang membuat kami menghasilkan buah. Dan buah yang daripada itu tetap adanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat Genesis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita hendak belajar bersama-sama. Saudara, kita sudah tiba di kitab 2 Raja-Raja dan mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja, menuliskan tentang raja-raja yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja, saudara, yang kita pelajari adalah kisah raja-raja yang menghasilkan buah dan yang tidak menghasilkan buah. Sebab mereka ada yang melekat dan ada yang tidak melekat dengan Tuhan. Di antara raja-raja yang setelah Salomo, ada 2 raja yang dipuji Tuhan, yaitu Hizkia dan juga Yosia yang melakukan pembaruan. Saudara, biarlah kita didapati oleh Tuhan seperti bintang di langit. Di antara orang-orang yang hidup, yang banyak yang tidak mau mengenal Tuhan, tetapi biarlah kita dikenal sebagai orang yang mengenal Tuhan. Di antara raja-raja yang kita pelajari, itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa seseorang yang hidup bergaul dengan Tuhan pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidupnya ada di dalam Tuhan, pasti berbuah. Dan saudara, orang yang berbuah pasti sudah mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 kategori raja yang kita pelajari dari kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja dan kitab 2 Raja-Raja, yaitu seseorang yang mengikuti, yang kehidupannya disamakan dengan Daud, dan seseorang yang tidak seperti Daud. Jadi kategori raja itu hanya ada 2 setelah kita simpulkan dari kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Orang yang hidupnya melakukan ketetapanku seperti Daud, dan orang yang tidak melakukan ketetapan dan peraturan-peraturanku tidak seperti hambaku Daud. Saudara yang diberkati, Daud kemudian menjadi role model bagi raja-raja yang hidup sesudah zaman dia, yaitu raja-raja yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan karib dengan Tuhan dikatakan, barang siapa bergaul karib dengan Tuhan, perjanjiannya diberitahukan kepada dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin kita sudah belajar tentang raja-raja, yaitu mulai dari Raja Yoas, kemudian Raja Yotam, itu Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda. Selanjutnya kita belajar, saudara, dari keturunan setelah raja-raja yang ada di Israel, yaitu Raja Pekah, kemudian raja yang terakhir Hosea.
Jadi mereka berhenti sampai di Hosea, kemudian mereka dibawa ke pembuangan di Asyur. Lalu kemudian raja-raja Yehuda masih berlanjut keturunannya setelah Raja Yotam, ada Raja Ahaz yang kita akan pelajari hari ini. Raja Ahaz, Raja Hizkia. Hizkia itu dianggap menyenangkan hati Tuhan. Hizkia hidup menambahkan ketambahan 15 tahun umurnya setelah dia berdoa, setelah dia sakit, dia hampir mati, dia ditambahkan 15 tahun. 15 tahun ketambahan umurnya dia lakukan sia-sia karena dia punya anak. Manasye adalah salah satu anak yang menjadi raja terjahat pada zamannya. Keturunan Manasye tidak jauh, yaitu Amon. Mereka semua tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan bahwa raja yang paling tidak menyenangkan hati Tuhan di Raja Yehuda adalah Manasye. Sayang sekali dia lahir dari keturunan Hizkia yang mendapatkan Manasye ini di usia penambahannya. Jadi di usia kasih karunia dia tidak mendidik anaknya dengan benar. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Manasye menjadi di umur belasan dia sudah menjadi raja, dan 50 tahun dia memerintah, dia menjadi raja yang sangat mendukakan hati Tuhan. Keturunannya adalah Amon, dan selanjutnya keturunannya lagi adalah Yosia. Dan Yosia ini sebagai salah satu raja yang melakukan pembaruan, seseorang yang menyenangkan hati Tuhan. Di usianya yang masih muda, baru 8 tahun dia sudah menjadi raja, dan kemudian dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Di dalam waktu yang masih sangat muda, di umur 20-an, dia sudah menjadi seorang yang melakukan pembaharuan. Saudara, di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa yang sudah menyerang kehidupan bangsa Yehuda, kemudian mereka ada begitu banyak penyembahan berhala yang ada. Salah satu raja yang dipakai oleh Tuhan yaitu Yosia untuk melakukan pembaharuan pada zamannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keturunan Yosia yaitu ada Yoahaz, Eliakim, yang kemudian Yekonya, saudara, yang disebut juga Yoyakin. Lalu kemudian ada Sedekia, yaitu paman dari Yoyakin yang diangkat menjadi raja juga pada waktu itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa sekali lagi hanya dua kategori raja-raja Israel dan Yehuda, yaitu mereka yang melakukan. Saudara mau menjadi orang yang seperti apa? Dan mari kita mau belajar tentang Yosia. Di tengah-tengah kehidupan yang sudah sangat bobrok kehidupan pada zaman itu, dia melakukan pembaharuan. Saudara, tidak mungkin seseorang bisa melakukan pembaharuan kalau pembaharuan itu tidak dimulai dari dirinya sendiri. Berani berubah, berani berbuat. Amin. Menjadi agen perubahan, saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Manasye melakukan raja di atas dari Yosia, yaitu raja yang generasi di atasnya, yaitu Raja Ahaz, Raja Manasye, Raja Amon. Itu semua raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan akibat dari perbuatan mereka, khususnya Manasye, itu mereka melakukan begitu banyak penyembahan berhala. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yosia di usia mudanya dia berani melakukan perubahan. Dan apa yang terjadi, saudara? Terjadi buah-buah yang manis pada waktu itu. Hanya sayangnya kejahatan bangsa Yehuda itu sudah terlalu banyak, sehingga ketika Nubuat dikatakan mereka tetap akan masuk dalam pembuangan di Babel, itu tetap terjadi. Tuhan tidak mengubah keputusannya itu, saudara. Namun saya mau katakan bahwa beranikah kita menjadi agen perubahan di tengah-tengah situasi yang sudah sangat-sangat rusak? Saudara, perhatikan lingkungan di sekitar kita. Apakah lingkungan itu tempat kita bekerja? Apakah lingkungan itu rumah tangga keluarga kita? Saudara, saya mau katakan bahwa tidak ada satupun keadaan yang tidak bisa diubahkan. Sekalipun engkau mungkin sudah ada di lingkungan itu selama bertahun-tahun. Bangsa Yehuda sudah mengalami kejatuhan di dalam penyembahan berhala, bukit-bukit pengorbanan, bagaimana mereka menyembah Allah dari ilah-ilah lain. Itu mereka sudah menjadi keturunan yang sudah sangat mix dengan tercampur dengan penyembahan berhala. Tetapi Yosia di usia mudanya berani melakukan perubahan karena pada waktu itu ada Imam Hilkia. Dan pada waktu itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ia bergaul karib dengan Tuhan. Saudara yang diberkati, tidak ada satupun keadaan yang tidak bisa diubahkan. Tidak ada satupun keadaan yang tidak bisa dirubah kalau Tuhan ada di pihak kita dan kita menerima kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Mungkin ya saudara, engkau ada di dalam kehidupan keluargamu. Keturunanmu adalah
orang tuamu, nenekmu itu ada keturunan perzinahan. Dan sampai engkau pun menjadi seseorang yang jatuh di dalam dosa perzinahan. Bisakah Anda berubah? Anda bisa mengalami perubahan. Saudaraku yang diberkati, ada keturunan yang selalu hamil di luar nikah. Makanya keluarganya selalu hamil di luar nikah. Tetapi saudara, ketika dalam keadaan yang sudah sangat jatuh seperti itu, apakah Tuhan tidak sanggup mengubahkan engkau menjadi seorang yang takut akan Tuhan? Sanggup, saudara. Ada keturunan di dalam lingkungannya, di situ semua perampok. Ya, di lingkungannya ini perampok semua, mereka semua telah mengalami kejatuhan di dalam dosa, mereka semuanya terlibat di dalam hutang, mereka semua terlibat di dalam judi. Ada satu keadaan di mana ada orang-orang tidak mampu keluar dari keadaannya yang lama karena seluruh keluarganya jatuh di dalam dosa tersebut. Dan seluruh keluarganya tidak ada anak yang sukses, tidak ada anak yang mau sekolah, tidak ada anaknya yang kuliah, semuanya itu berantakan. Saudara, di sekitar kita iblis sedang menghancurkan keturunan-keturunan dengan gaya hidup yang sudah mengalami kejatuhan yang kemudian kebobrokan yang ada. Dan ketika seseorang merasa terkungkung dengan lingkungan yang ada, dia tidak berani melakukan perubahan dan dia berpikir bahwa saya juga akan sama dengan orang tua saya juga akan sama dengan om dan tante saya juga akan sama dengan lingkungan saya yang sudah membentuk saya di fase ini dan tidak mungkin keluar dari lingkungan yang buruk ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, tidak ada satupun keadaan yang tidak bisa berubah. Mungkin engkau katakan bahwa keadaan ekonomi saya sudah begini, suami saya sudah begini, istri saya sudah begini, kami juga hidup dalam pernikahan ini karena jatuh di dalam dosa perzinahan, kami tidak bisa keluar dari semuanya ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 15 ayat 16 berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah memilih kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang ada padamu itu tetap. Saudara, ketika kita di luar Tuhan, kita tidak mampu memiliki keadaan untuk berubah. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam diri kita, Dia telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah yang ada padamu itu tetap. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosia ada di tengah-tengah environment, di tengah-tengah lingkungan yang sejujurnya dia tidak dapat berbuah. Tapi ketika dia hidup takut akan Tuhan, dia berbuah. Dalam 2 Raja-Raja 22, firman Tuhan berkata, Yosia berumur 8 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Saudara, umur 8 tahun dia menjadi raja, dan kemudian dia melakukan pembaruan bersama dengan Imam Hilkia. Saudara, di dalam ayat yang pertama di 2 Raja-Raja 23, sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem, kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan. Bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang membuat Yosia mengalami perubahan? Yang pertama, karena dia dididik oleh seorang imam, artinya dia seorang yang mendengarkan firman Tuhan pada zamannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dia juga menemukan kitab Taurat, yang selama ini kitab Taurat itu mungkin sudah terselip entah di mana. Kitab Taurat itu sudah hilang dan kemudian ditemukan kembali. Menemukan firman Tuhan adalah titik dibalik di mana seseorang itu akan mampu lebih lagi berbuah. Saudara yang diberkati, maukah saudara menjadi agen perubahan di dalam hidupmu? Saya pernah mengalami di dalam hidup saya, hidup di dalam ruang lingkungan yang tidak takut akan Tuhan. Kami beragama, kami orang Kristen,
Di dalam ruang lingkungan orang yang Kristen, percaya tapi tidak takut akan Tuhan dan tidak beribadah. Dan saudara, keadaan finansial buruk, keadaan pergaulan buruk, keadaan rumah tangga buruk. Dan saudara, seolah-olah kita terjebak di dalam lingkungan yang salah. Terjebak di dalam lingkungan yang tidak bisa berubah. Namun sesuatu yang amazing terjadi ketika satu pengenalan akan Tuhan membuat titik balik dan menemukan firman Tuhan. Ingat saudara, menemukan firman Tuhan itu seperti menemukan harta karun. Dan saudara, kitab Taurat yang ditemukan Yosia adalah harta karun. Sehingga dia berani melakukan perubahan, pembaharuan. Dan apa yang terjadi? Menghasilkan buah. Sesudah itu berdiri Raja Dekatian yang diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudara, perubahan dimulai dengan menemukan firman. Perubahan dimulai dengan membuat satu komitmen. Berdiri di dekat tiang, diadakan perjanjian di hadapan Tuhan. Orang yang mau mengalami perubahan berani mengikat perjanjian dengan Tuhan. Untuk apa? Hidup baru, mengikuti Tuhan, tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati. Saudara, komitmen, lalu perjanjian, berani untuk menyatakan komitmen. Makanya ketika ada orang-orang yang mau lahir baru, ada orang-orang yang mau berdiri bagi Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya dan berani mengikat perjanjian dengan Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuh hati, orang-orang seperti ini akan mampu membuat perubahan, pembaruan di dalam dirinya. Sebab saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin seseorang mengalami pembaharuan kalau dia tidak mulai start over dengan sesuatu, start up dengan sesuatu, yaitu membuat komitmen. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Tidak ada satupun orang yang akan membuat satu perubahan dan pembaruan tidak akan didukung oleh lingkungan yang ada di sekitar dia. Pasti seseorang itu akan yang mau mengalami perubahan yang baik pasti akan didukung. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia, kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, untuk segala tentara langit. Bayangkan saudara, lingkungan pada waktu itu benar-benar rusak. Tetapi orang yang punya perjanjian komitmen untuk hidup baru, dia akan memiliki satu, keberanian. Yang dua, ketetapan hati. Yang ketiga, kekuatan untuk mengeluarkan yang jahat dari dalam hidupnya. Seseorang yang tidak mau komitmen tidak akan mampu membuat satu perubahan. Kalau saudara tidak mau mengikat perjanjian dengan Tuhan, dengan apa saudara akan memiliki kekuatan untuk berubah? Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, dewa matahari, dewa bulan, untuk rasi bintang, untuk segenap tentara langit. Saudara bayangkan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dari 6 sampai 19 yang saya tidak bacakan. Ia menyembelih di atas mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti ini sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja Yehuda, tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Pada zaman Yosia memerintah di umur yang ke-8 plus 18 tahun, 26 tahun dia memerintah dalam pembaharuan yang luar biasa. Saudara, Tuhan tidak mengenal umur untuk memakai seseorang. Yang paling penting saudara, temukan firman. Setiap pagi saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apakah firman Tuhan itu sanggup memberikan perubahan? Kalau tidak ada komitmen, dan kalau tidak ada perjanjian, dan kalau tidak dengan ketetapan hati, dan dengan segenap hati untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, mustahil saudara terjadi perubahan di dalam diri. Saudara berdoa untuk meminta, saya Tuhan mau hidup saya berubah dari sebelumnya. Tapi saudara tidak pernah mau menerima itu firman Tuhan. Saudara tidak pernah mau mengikat satu perjanjian. Saudara tidak mau menetapkan hati. Memang saudara kita penuh dengan kelemahan. Tapi ikatkan dulu perjanjian. Menikah dengan Tuhan dengan hatimu. Artinya kita komitmen, saya mau stop sampai di sini memberikan segala sesuatu untuk Tuhan. Maka saudara akan melihat bahwa pembaharuan itu akan terjadi. Saudara mau menjadi agen perubahan? Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku. Yosia dipilih Tuhan. Saudara, tidak perlu ada upaya yang begitu
terlalu usaha itu sia-sia tanpa Tuhan. Yosia menemukan Tuhan, Tuhan menemukan dia, dan Tuhan memberikan firman-Nya. Dia mengikat perjanjian kepada Tuhan, Tuhan menawarkan perjanjian itu, dia mengikatkan perjanjian. Saya katakan menikah dalam arti kita mau sehidup semati memberi diri untuk Tuhan. Itu artinya kita komitmen segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itulah yang akan membuat jadi titik balik sebuah perubahan. Berani berubah, berani berbuah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah yang ada padamu itu tetap adanya. Biarlah saudara menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kalau sudah ditangkap Tuhan, serahkan hidupmu sepenuh dengan penuh ketetapan hati, berjanji kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan akan mengubahkan kehidupanmu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat perubahan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Ketika kami menemukan firman, kami berjanji, kami menyerahkan segenap hati, kami komitmen. Maka kami akan melihat ada keberanian untuk berubah. Ada keberanian untuk mengeluarkan berhala-berhala hidup ini, berhala-berhala hati. Supaya ketika kami mengeluarkan berhala-berhala kehidupan, terjadi pembaruan, kebangunan rohani, revival terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat bahwa manusia lama kami diubahkan, lingkungan kami diubahkan, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan pelayanan kami yang sudah salah, Tuhan akan Engkau ubahkan ketika kami berketetapan hati, komitmen di dalam Tuhan. Ketika kami menyerahkan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka Engkau Tuhan yang bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Mu diberitahukan kepada dia, dan kami akan mengalami perubahan, dan kami akan mengalami berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Bapak di surga. Saya rindu untuk melihat keluarga-keluarga diberkati ketika mereka berkomitmen untuk menerima firman, berjanji kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup segenap hati kepada Tuhan, maka mereka akan diubahkan. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa kami sambut berkat-Mu. Engkau memberkati, melindungi kami dengan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami anugerah seperti perisai. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Setiap orang yang siap diubahkan Tuhan, menyerahkan hatinya bagi Tuhan, komitmen dengan Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you. Berani berubah, berani berbuah, sebab bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kamu. Amin. Tuhan berkati.